Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Valedia Avandi dari kelas 22 absen 18. Saya akan mengulas kembali yang sudah saya pelajari dari pendidikan Pancasila bersama Pak Rudi. Yang pertama ada usulan dasar negara. Terdapat beberapa tokoh yang memberikan usulan dasar negara. Yang pertama dari Mohyamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Beliau mengusulkan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua ada dari Supomo pada tanggal 31 Mei tahun 1945, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian ada dari Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Kebangsaan Indonesia, internasional atau peri kemanusiaan, kemudian mufakat atau demokrasi, kemudian ada kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua yang saya pelajari yaitu ada fungsi Pancasila. Nah, fungsi Pancasila memiliki beberapa fungsi. Fungsi Pancasila yang pertama yaitu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila dijadikan sumber hukum dari segala hukum yang ada di Indonesia. Kemudian Pancasila mencakup suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Kemudian Pancasila menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pancasila mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua ada Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup yaitu Pancasila dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Pancasila dijadikan alat untuk memecahkan berbagai macam problematika sosial, politik, budaya, ekonomi. Kemudian Pancasila mempersatukan masyarakat dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, yang terakhir ada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara maksudnya yaitu Pancasila dapat diartikan sebagai sistem kehidupan nasional yang mencakup dimensi politik, ekonomi, sosiokultural, pertahanan, dan keamanan untuk mencapai tujuan negara yang didasari oleh dasar negara. Nah, kemudian yang saya pelajari yaitu ada penerapan Pancasila. Nah, penerapan Pancasila sila pertama yaitu seperti menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian tidak mengganggu teman yang berbeda keyakinan yang sedang beribadah. Lalu ada penerapan dari sila kedua. Penerapan dari sila kedua yaitu menghargai guru yang sedang menjelaskan atau sedang mengajar di kelas. Jadi itu kayak semisal guru lagi ngajar, jadi kita nggak boleh kayak ngobrol-ngobrol sendiri atau tidak mendengarkan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk penerapan sila ketiga yaitu melakukan upacara bendera dimanapun itu dengan hikmat. Jadi itu kayak mau upacara apapun, upacara 17, upacara Senin biasa, itu tuh harus hikmat. Jadi kita tuh emang harus menghargai banget. Nah, kemudian ada sila keempat. Nah, untuk sila yang keempat yaitu penerapannya mengikuti diskusi kelas untuk menentukan pentas seni yang akan ditampilkan. Dan juga ikut serta dalam memberikan ide gitu. Terus untuk sila kelima penerapannya itu adalah kayak saling tolong menolong sama temen gitu. Tapi karena ini keadilan sosial jadi kayak harus adil. Misal ya yang adil, contohnya apa ya, kayak pembagian tugas untuk upacara. Jadi kayak semisal kita itu kan misal sekelas disuruh buat jadi petugas upacara. Nah, itu kan ada pembagian tugasnya. Nah, untuk pembagian tugasnya itu harus adil, dan kemudian kalau semisal emang nggak mau
ya kita tidak boleh memaksakan kehendak gitu. Terus juga apa ya? Tapi ya sebisa mungkin kalau disuruh ini ya harus mau, karena kita harus berkontribusi juga dalam kayak gitu, karena ini kan skala juga. Nah kemudian untuk yang terakhir ada Pancasila di sosial media. Nah Pancasila di sosial media itu untuk apa ya, konten yang menyimpang. Pada sila pertama itu ada saya pernah melihat konten seorang, ya nggak seorang sih, kayak siswa-siswa SMA gitu, mereka kan sholat berjamaah gitu. Nah tapi ada satu orang siswa yang membawa HP, kemudian pas lagi sholat itu malah merekam, kemudian HP-nya ditaruh kayak diselundupin dari belakang ke depan siswa yang sedang sholat. Nah jadi kan itu kayak mengganggu fokus. Kemudian ya walaupun dua-duanya ketawa, tapi menurut saya itu bukan candaan yang benar sih. Kemudian untuk perbuatan yang benar itu kayak itu membuat tutorial tayamum ketika lagi di gunung. Kan biasanya di gunung kita lagi mendaki nggak ada air gitu. Nah itu tutorial tayamum di gunung itu bagaimana. Nah itu kemudian sila kedua untuk perbuatan yang kurang tepat menurut saya itu kayak ada ada seorang siswa siswa atau siswi itu membuat membuat konten itu kayak memvideo temannya yang sedang bermain game di kelas. Nah menurut saya bermain game di kelas itu maksudnya bermain game di kelas tapi ada guru gitu. Nah itu tuh menurut saya dua-duanya salah. Yang bermain game itu salah karena nggak menghargai guru yang sedang mengajar. Kemudian yang merekam juga salah karena harusnya kan langsung ditegur aja gitu, nggak perlu direkam-rekam. Nah itu sama aja nggak menghargai, karena habis direkam gitu kan pastinya mau diupload, nyari sound gitu, jadinya nggak fokus sama pelajaran dan nggak menghargai gurunya. Nah kemudian untuk konten yang tepat itu kayak itu tren itu kayak ada satu kelas yang mentrensetterkan nggak kegiatan sih, kayak intinya bilang mengucapkan terima kasih kepada guru setelah guru itu selesai mengajar. Jadinya tuh kayak itu tuh bagus banget buat trendsetter. Ya walaupun mungkin ada yang bilang FOMO gitu, tapi menurut saya nggak apa-apa kalau itu tuh, soalnya itu bagus sih, menghargai banget soalnya sama guru. Jadi habis selesai guru ngajar, kita semua bareng-bareng satu kelas itu mengucapkan terima kasih gitu. Nah kemudian untuk maaf. Nah kemudian untuk tadi sila kedua ya. Nah kemudian untuk sila ketiga, untuk perbuatan yang kurang tepat itu konten yang kurang tepat itu kayak saya pernah melihat seorang tiktokers itu membuat konten itu, dia itu lari dari upacara, terus dia ngerekam dirinya sendiri gitu, dia lari dari upacara, dia ke kantin. Nah sambil dia itu bilang kalau ngapain upacara, mendingan gini, mendingan gini, kayak dia itu bilang upacara bikin hitam gitu, panas, mendingan di kantin gitu. Nah itu menurut saya salah sih. Nah kemudian untuk perbuatan yang benar itu ada tutorial baris berbaris. Nah jadi kan ketika upacara itu kayak kita kan harus posisi siap gitu. Nah kita tuh harus tahu kan bagaimana posisi siap itu. Nah kalau semisal kita belum pernah diajarin, mungkin kan ada mungkin kan kita bisa belajar dari HP aja. Di sosial media juga banyak kok konten kayak baris berbaris gitu. Nah kemudian untuk sila keempat, konten yang nggak sesuai itu menurut saya itu kayak itu tiktokers atau orang yang membuat konten itu kayak misal ini lagi pemilihan presiden. Nah pemilihan presiden dia itu nggak bilang nggak kok maaf, dia itu kayak itu loh menyuruh kita tuh buat golput. Jadi kayak
ngapain milih ini, milih apa, pemilihan kayak gitu nggak penting, lagian presidennya gini gini gini. Nah, itu malah itu menjelek-jelekan calon presidennya. Nah, terus malah disuruh buat golput gitu, ngajak buat golput, mending golput. Nah, gitu itu menurut saya salah. Kemudian untuk perbuatan yang benar itu kayak membuat tutorial nyoblos di apa ya, kayak di desa itu biasanya kan ada nyoblos gitu. Nah, itu membuat tutorial nyoblos calon presiden gitu. Tutorial nyoblos presiden, maaf. Nah, kemudian untuk sila yang kelima, konten yang nggak sesuai itu menurut saya kayak itu ya walaupun apa ya, kan ada ya orang yang membuat konten kayak itu katanya dia ngasih sedekah ke orang. Nah, dia katanya ngasih ini, ngasih itu, ngasih yang sampai ngasih rumah, mungkin ya ngasih rumah, ngasih makanan, ngasih beras, ngasih uang. Nah, itu di video kayak gitu, tapi aslinya enggak. Ya walaupun di kontennya itu emang nggak tahu itu beneran apa enggak, tapi kan terkadang kalau semisal mereka berbohong itu pasti ketahuan nantinya itu ada yang apa ya, ada yang menguak itu kasus, misal kasus tiktokers kayak padahal di isi konten videonya dia itu kayak itu memberikan apa ya, memberikan sedekah itu banyak banget sampai kayak ini emangnya ini beneran ngasih sedekah sebanyak itu. Nah itu menurut saya salah sih, kasihan sama orang yang itu dijadiin konten itu. Kalau kalau misalnya rekan sih ya, kalau misalnya rekan ya kasihan yang nonton sih jadi percaya. Tapi kalau semisal itu beneran itu kayak gimana ya, harusnya kan bagi-bagi. Nah, tapi malah kayak gitu kan, jadi kayak harus di videonya dia itu kayak gitu, tapi malah di videonya dikasih sedekah ini itu, tapi sebenarnya nggak dikasih sama sekali. Ya mungkin dikasih makan aja lah, tapi itu sama aja sih PHP. Nah, kemudian untuk konten yang benar itu menurut saya itu bagi-bagi takjil. Kalau bagi-bagi takjil kan udah pasti dibagi ya kan, kayak masak, nah masak gitu terus dibagi. Nah, itu bagi-bagi takjil itu menurut saya benar sih. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.